Oke, selamat malam teman-teman investor, kawan-kawan investor, eh, sobat produktif semua. Selamat datang di Zoom kelas IC Club. Alhamdulillah hari ini ada Coach Lutfi yang bisa menemani. Eh, Perkenalkan saya Hmm? Yan Dwi Pangestu ya, masih dengan kondisi yang sama, sehat walafiat, Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Coach Lutfi? Sehat? Cek. Halo? Cek? Halo? Cek? Mungkin koneksinya terputus ya? Halo? Oh ya, koneksinya mungkin agak sedikit terputus, tidak masalah ya. Kita lanjut saja. Eh, Kesempatan kali ini kita akan membahas seputar IHSG lagi ya, yang tentunya eh, kita akan banyak. Wah, Coach Lutfi sudah terhubung kembali. Gimana koneksinya tadi ya, Coach? Halo, Iya, tiba-tiba hilang. sehat? Ya, tes. Coach Lutfi sehat? Alhamdulillah, sehat. Sedang Dan makan sedang mungkin banyak pekerjaan ya, batuk. Coach Lutfi ya. Oke. Eh, sama dengan yang kemarin ya, kita ada 3 pertanyaan utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini karena belum ada pertanyaan dari teman-teman semua. Barangkali teman-teman semua ingin bertanya, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Kita akan berusaha menjawab di video selanjutnya begitu ya. Eh, untuk pergerakan kali ini itu ada apa dengan IHSG? Tentunya kita akan berbicara tentang IHSG itu sendiri. Ya, jadi kita tampilkan syaratnya saja biar mungkin lebih tepat di teman-teman semua ya. Di sini kita sudah analisa di minggu kemarin bahwasanya pergerakannya pun akan sedikit melemah seiring dengan berjalannya ekonomi dunia ya. Jadi sudah kita antisipasi, kemudian pergerakannya juga sudah kita antisipasi, di mana kita harus wait and see dulu, sabar menunggu momentum, karena kita investing ya, tentunya harus melihat kondisi, harus melihat momentum sebelum kita masuk ke dalam sebuah saham. Sehingga kalau menurut saya, Bang, kalau saya sudah minus di salah satu saham dan kita lihat nih kondisi sahamnya kemungkinan akan turun lagi karena ekonomi dunia juga akan melemah. Apakah kita harus jual dulu baru beli? Kalau saran saya atau menurut kalau saya sendiri yang memiliki saham itu, entah apapun saham itu ya, tentunya kamu beli itu sudah pasti bahwasanya kamu akan hold lama untuk jangka panjang ya, untuk berjangka loh ya. Dan kalau saya tentunya justru momen ini saya jadikan sebagai momen di mana saya untuk serok harga bawah begitu ya. Jangan buru-buru lepas dulu karena eh, kita sebagai investor berjangka tentunya harus punya mindset bahwa ke depannya ini akan bagaimana. Bukan hari besok, bukan bulan besok, tapi ke depannya ini bagaimana prospek sahamnya, prospek bisnisnya begitu ya. Jadi itulah yang kita ajarkan di IC Club ini gitu. Dan lanjut ke pertanyaan kedua ya, sehingga yang menjawab pertanyaan pertama adalah untuk saat-saat ini kita perlu wait and see dulu, menunggu pergerakan ataupun menunggu kondisi ekonomi dunia itu menata kembali ya, karena yang namanya sudah hancur ketika sedang berantakan, ketika ingin dirapihkan tentunya kan butuh proses, butuh waktu lah. Waktu itu yang kita tungguin. Ketika waktu itu sudah cukup, baru kita mulai masuk lagi gitu. Tapi untuk saat ini kemungkinan banyak-banyak saham juga akan mulai berguguran, walaupun tidak signifikan ya. Kalau misalkan saham-saham big cap yang saya tunggu juga tidak turun-turun ini, mungkin ada yang sudah saya spill ya, perusahaan yang saya tunggu-tunggu momennya turun tapi tidak turun-turun, yaitu saham BTS ya, ada personil BTS di situ, yaitu ada
V depannya. Depannya ada V-nya ya, dan itu saya tunggu turun itu karena prospeknya bagus. Tapi ya namanya saham bagus tentunya sulit turun. Tapi ya kita tunggu saja. Dan sektor yang berdampak, nah sektor yang berdampak apa? Kalau menurut saya sendiri sektor yang sangat berdampak itu masih konstruksi ya. Konstruksi properti itu akan sangat berdampak sekali. Jadi kalau yang mau serok harga bawah ini momentumnya saat ini yang sudah mengidam-idamkan saya ingin beli perusahaan Wika di harga 400 500. Possible tidak? Possible. Kalau menurut saya possible. Jadi tinggal tunggu waktunya saja. Gitu. Jadi tunggu waktunya dan tunggu uangnya ya, karena tentunya itu kan pakai uang kita ya, yang sudah kita jeripayakan, menyisihkan, kemudian juga memfokuskan untuk membeli suatu saham. Yang menunggu saham eh, PBSA itu kan banyak juga. Jadi itu kita rancang nanti. Tapi dalam prospeknya, sektor yang sangat berdampak itu konstruksi properti itu masih sangat berdampak gitu ya. Kalau batu bara kemungkinan masih akan stagnan di level atas karena rupiah juga masih menguat sehingga masih berpotensi begitu. Dan kalau misalkan masuk ke dalam pertanyaan ketiga, ya pertanyaan ketiga adalah saham apa yang akan kita bahas, saham apa yang akan menarik, yang menarik untuk kita bahas di hari ini, di malam ini. Saham yang menarik yang menarik menurut saya yang akan saya bahas yaitu adalah saham PBRX. Nah, ini saham saham konveksi ya, saham konveksi. Menarik karena apa? Menarik karena bersinggungan dengan sentimen yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya kondisi ekonomi sedang terguncang, tentunya pabrik-pabrik kemudian juga akan banyak mengefisiensikan keuangannya, di mana dia harus PHK massal. Kita kan sering dengar ya PHK massal dan lain-lain. Kemudian juga kalau tidak ada perusahaan yang tidak PHK, tapi ada yang tidak menambah masa kontrak karyawannya. Itu kan sama saja PHK ya. Jadi sama saja mengefisiensi keuangan perusahaan. Sehingga sektor yang sangat berdampak selain konstruksi, kemudian juga properti, salah satunya adalah sektor tekstil. Kebutuhan tekstil di Indonesia, apakah sudah tidak primer? Kalau menurut saya, walaupun kebutuhan tekstil di Indonesia itu masih masuk kebutuhan sekunder, tapi itu menjadi primer karena banyak sekali ya orang yang bergantung di situ. Banyak sekali orang yang bekerja di situ. Sehingga saat apa ya? Mungkin negara juga akan berpikir ketika meregulasi pabrik-pabrik sehingga mereka menjadi tutup. Itu akan berpikir berapa kali lipat tentunya, tapi dalam masa ini itu akan sangat merugikan karena dampak efisiensi itu akan sangat merugikan perusahaan sehingga perusahaan-perusahaannya pun akan terus nyungsep, akan terus nyungsep. Kalau saya nggak percaya PBRX ini ya. Jadi saham yang saya bahas ini bukan selalu saham yang akan naik begitu ya, tapi juga saham yang bisa turun. Dan tentunya saham yang saya bahas tentunya sudah eh, saya ketahui bahwasanya itu keuangannya gimana, kemudian orang-orang di dalamnya bagaimana, kemudian juga potensi kedepannya bagaimana. Tapi untuk akhir-akhir ini, saya rasa PBRI ini akan terus turun, ya, mungkin bisa mencapai level kembali ke level terendahnya mungkin di level 70 atau mungkin bahkan 60. Itu sangat bisa terjadi ketika belum ada pembalikan ekonomi. Namun, itulah yang kita cari sebenarnya ya, untuk investor berjangka kita, yaitu kita cari di harga murah sehingga kita bisa masuk banyak. Namun, ketika ekonomi sudah membaik, sektor ini akan sangat diuntungkan. Karena apa? Karena PBRI ini adalah sektor tekstil yang penjualannya itu ke luar negeri ya. Artinya dia nilai tukarnya menggunakan dolar.
Dan sedangkan dolar ini terus naik, dan kemungkinan juga mungkin pergerakannya akan masih terus naik begitu. Sehingga apa keuntungannya itu menjadi berkali-kali lipat. Dan itu yang akan menjadi penggerak di saham fund blogger ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan kali ini, sedikit namun materinya jelas ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk untuk minggu ini atau minggu depan itu sudah jelas. Bagaimana nih strategi kita nih ketika melihat sebuah saham? Bagaimana nih strategi kita ketika mau membelanjakan uang kita ke saham yang sudah kita rancang? Jadi buy what you know, dan never buy what you don't know. Oke? Beli apa yang kalian tahu, jangan bertransaksi apa yang kalian tidak tahu. Gitu ya. Kemudian juga saya kali ini merekomendasikan kalau kalian ingin melihat detail sebuah perusahaan, mungkin kalian langsung berkunjung ke channel Coach Lutfi ya, Bang Retail Saham ini. Mungkin bisa langsung berkunjung ke channel beliau. Ya, karena ketika kalian ingin menjadi seorang investor betul-betul, ya, jangan hanya berpatokan kepada salah satu orang saja. Kalian harus bisa mengambil ilmu dari beberapa orang, gitu. Dan salah satunya mungkin kalau di channel Bang Lutfi itu kan membahas detail saham, silakan bisa berkunjung ke channel beliau. Lalu, namun jangan lupakan IC Club, karena IC Club ini akan selalu memunculkan saham-saham multi bagger, gitu. Insya Allah ya. Semoga berkah buat kita semua. Sama mungkin saya ada merekomendasikan di mana kalian juga harus belajar tentang makroekonomi, ya, di mana kondisi ekonomi itu mau bergerak kemana. Jadi kita di dalam saham bukan hanya berbicara tentang angka-angka saja, melainkan kondisi ekonominya Indonesia. Karena ini kan menggambarkan kondisi ekonomi di Indonesia ya. Ketika ekonomi Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, IHSG pun akan sama, tidak baik-baik saja. Tapi ketika ekonomi Indonesia mulai bangkit, IHSG pun, composite ya, indeks harga saham gabungan pun akan naik kembali. Karena investasi saham itu nyata. Perusahaan yang ada di saham itu banyak yang nyata dan harus kita investigasi. Dan salah satu channel yang mungkin saya rekomendasikan lagi, mungkin ada itu channel yang menarik kalau menurut saya, boleh kalian kunjungi juga, yaitu channel Benix gitu ya. Kalau kalian lihat dari beberapa itu makroekonomi dia itu kalau menurut saya bagus, sehingga mungkin kalian bisa belajar dari situ. Tapi kalau untuk detail saham bisa langsung belajar ke Coach Lutfi. Kalau untuk makroekonominya ya itu bisa belajar ke Benix. Kemudian untuk mencari saham-saham multi bagger bisa masuk ke IC Club. Begitu saja. Terima kasih. Saya Gianjay Pangestu, dan Coach Lutfi terima kasih telah hadir. Mungkin setelah ini akan dilanjut Coach Lutfi, atau mungkin kalau beliau tidak sibuk, atau kalau sibuk mungkin kita akhiri. Itu saja. Terima kasih. Semoga ke depan banyak lagi yang bisa ikut di Simplas IC Club ini, dan tentunya barangkali kalian ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Genjay Pangestu dan Coach Lutfi pamit undur diri. Salam IC Club, salam profit berkah berjamaah. Terima kasih.